Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir yaitu tentang virtual machine untuk praktik multi-user security. Yaitu yang pertama itu ada opening dan konteks proyek. Eee, Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta, anggota kelompok saya yaitu kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Salisan Sajija dengan NIM 1030 1240 0131. Dengan anggota kelompoknya itu ada Rafa Ahmad Aulia dengan NIM 1030 1240 0169. Lalu ada Hakim Faidul Haq dengan NIM 1030 1240 0412. Lalu ada Adam Satria Nugraha Abiwesa dengan NIM 1030 1240 0017. Judul proyek kami yaitu implementasi keamanan multi-user pada sistem manajemen data perpustakaan berbasis Ubuntu. Lalu tujuan proyek kami yaitu membangun lingkungan virtual machine Ubuntu yang aman untuk mengelola data perpustakaan dengan menetapkan pembatasan akses sesuai peran masing-masing user. Lalu di poin terakhir itu ada gambaran singkat skenario. Uh, Dalam skenario ini, kami mensimulasikan 3 peran, yaitu ada admin yang memiliki hak akses penuh, ada staff yang memiliki akses untuk mengedit data buku, dan selain itu, yaitu pengunjung tidak memiliki hak akses atau hanya dapat melihat. Yang kedua yaitu penjelasan konsep dasar. Apa itu konsep virtual machine? Konsep virtual machine adalah komputer buatan di dalam komputer fisik yang aman untuk uji coba sistem tanpa merusak OS utamanya. Lalu, apa sih sistem operasi multi-user itu? Sistem operasi multi-user adalah sistem yang dirancang untuk dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus dalam ruang kerja dan hak akses yang berbeda-beda. Lalu, apa sih arti user? Group Permission RWX. Grup itu, user adalah identitas individu di dalam sistem. Kalau grup itu adalah kumpulan user yang memiliki hak akses yang sama untuk mempermudah manajemen keamanan. Lalu untuk permission RWX yaitu pengaturan hak akses pada file atau folder yang terdiri dari read atau membaca, write atau menulis or mengubah, dan execute atau menjalankan. Lalu apa sih prinsip least privilege itu? Prinsip least privilege adalah memberikan hak akses seminimal mungkin kepada pengguna hanya untuk melakukan tugasnya. Seperti contohnya, tamu di perpustakaan tidak perlu memiliki akses tulis atau write ke database buku. Alasan penggunaan virtual machine untuk praktik keamanan yaitu karena virtual machine itu menyediakan lingkungan yang aman untuk bereksperimen. Jika terjadi kesalahan konfigurasi atau kegagalan sistem, hal tersebut tidak akan merusak sistem operasi utama pada perangkat PC kami. Sekarang saya akan membahas poin ketiga yaitu instalasi virtual machine. Oke, nah sebelum memulai proyek ini, eh, kita harus sudah punya ISO Ubuntu-nya dari entah LMS atau dari Google. Oke, step pertama itu kita langsung saja ke new dan kita menamakan misalnya Ubuntu. Dan ini yang lainnya kita biarkan saja menjadi mesin foldernya itu ini, tabnya Linux dan versinya itu Ubuntu 64 bit. Kita next saja. Oke, untuk memory size-nya itu, untuk rekomendasinya dari LMS itu kan 2 GB. Nah, ini rekomendasi dari LMS. Nah, kebetulan laptop saya 32 GB, maka dia harus di angka 8 GB atau 8.192 MB. Kita nextkan saja. Ini kita skip, ini kita skip, ini kita skip. Nah, ini ada create virtual hard disk-nya. Nah, untuk rekomendasi dari LMS-nya juga itu ada di angka 20 GB. 20 GB, 20 GB ini. Oke, 20 GB kita create dan sudah jadi seperti ini. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi prosesornya. Nah, untuk prosesornya ini dari rekomendasi LMS-nya itu ada di dua CPU. Nah, tapi kalau di kondisi seperti sekarang saya ini laptopnya di dua RAM saya 32 GB, maka dia harus di 6 CPU agar bisa jalan dengan lancar Ubuntu-nya. Lalu tidak lupa juga untuk displaynya kita setting ke 8 MB paling kanan dan enable 3D acceleration. Dan satu lagi untuk storage-nya ini kita okekan dulu. Oke, network-nya sudah. Network-nya itu tadi belum. Oh ya, ini pastikan ada per satunya itu NAT. Kenapa kita milih NAT? Karena itu memberikan isolasi keamanan dengan tidak membuka port langsung ke jaringan fisik. Sudah otomatis NAT, displaynya sudah. Oke, langsung aja kita ke command ISO Ubuntu-nya. Kita langsung saja ke empty, pencet ini yang CD, choose a disk file. Karena saya sudah mendownload, maka langsung aja di open dan langsung saja kita oke. Selanjutnya saya akan lanjut ke poin 4 yaitu menginstalasi sistem operasi Ubuntu. Nah,
kita kan menginstal Ubuntu Desktop sebagai sistem operasi utama pada VM dengan membuat user administrator sebagai pengelola awal. Oke, yang pertama itu kita langsung aja start VM-nya. Nah, kalau sudah di sini, kita langsung aja install Ubuntu-nya dan bahasa Inggris. Oke, bahasanya itu Inggris, ininya Inggris, langsung aja kita continue. Ininya normal installation, kita aktifkan download update file. Oh, install Ubuntu-nya kita continue saja langsung. Di sini kita pilih bagian erase disk and install Ubuntu. Langsung saja kita install now internetnya. Langsung kita install now. Ini langsung saja kita continue. Kita di sini ada di Jakarta dan di sini kita membuat user. Di sini saya akan menamakan sebagai administrator, administrator dan passwordnya administrator juga. Kita samakan saja biar mudah diingat administrator. Oke, di sini saya membuat password yang mudah ditebak saja karena untuk penggunaan pribadi. Oke, di sini administrator, bla 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 sudah kita continue. Oke, kita langsung masuk ke proses instalasi. Oke, instalasi selesai, kita langsung saja bisa restart untuk memulai kembali. Oke, kita tes masuk. Passwordnya itu administrator. Oke, dia masuk. Oke, sudah di dalamnya kita skip saja, skip, skip next, 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 next. Done. Oke, selanjutnya itu poin 5, memverifikasi sistem operasi. Jadi setelah instalasi selesai, kita verifikasi bahwa Ubuntu berjalan normal dan user administrator aktif. Oke, langsung aja buka terminal. Ini kita coba tes uname min A. Nah, di sini ada output kernel Linux, versi, dan arsitektur. Oke, selanjutnya kita bisa ketik misalnya UEMI. Nah, ini outputnya itu adalah siapa nama usernya di Ubuntu ini. Yang terakhir coba kita untuk menuliskan LSB release. Oke, sorry, LSB release min A. Nah, ini mengeluarkan versi Ubuntunya. Nah, Baik, selanjutnya kita akan ke poin nomor 6, yaitu validasi keaslian proyek, identitas user anggota. Nah, di sini saya akan menampilkan daftar anggota kelompok saya. Saya dari kelompok 6, ini ada saya sendiri, Rafa, terus ada Hakim, kemudian ada Abi Waisa atau Abi, dan ada Salitsa. Di sini pembagian kelompoknya atau pembagian role-nya. Nah, di sini Rafa ini atau saya sendiri sebagai admin, Hakim Faizul Haq dan Abi Waisa sebagai staff, kemudian Salitsa ini akan menjadi quest-nya. Kemudian kita akan membuat user Linux sesuai sama anggota kelompok kita. Di sini pertama kita ini dulu, identitas aktif sekarang itu adalah administratornya atau admin utamanya. Kemudian kita akan membuat user-user baru sesuai dengan nama anggotanya. Di sini bisa memakai sudo add user admin Rafa. Nah, ini untuk password administratornya sudah. Untuk password admin Rafanya misalnya kita 12345 123 12345. Ini kita skip saja. Ya. Nah, nanti admin Rafa sudah terbuat usernya. Kemudian kita akan membuat user kedua yaitu Hakim sebagai staff. Seperti biasa, sudo add user staff underscore Hakim. Ini passwordnya misalnya 54321 54321. Skip. Yes. Kemudian kita membuat user Abi Waisa sebagai staff juga. Staff Abi. Ini passwordnya misalnya 6789 6789. Yes. Kemudian terakhir ada Salitsa sebagai quest. User quest underscore Salitsa. Misalnya 9876 9876. Yes. Nah, di sini kita udah membuat semua usernya. Ada 4 tadi. Terus kita akan melakukan verifikasi setiap usernya. Nah, caranya tuh kita bisa logout dari ini. Di sini sudah ada 4 user yang tadi kita buat. Ada admin Rafa, gue Salitsa, staff Abi, dan staff Hakim. Admin Rafa kita masuk. Sudah masuk, kita coba jalanin
identitas usernya. Nah, ini skip dulu. Who am I? Nah, admin Rafa. Kemudian kita bakal coba lagi ke user yang lain. Misalnya gue Salitsa dulu. Kita cek juga terminal. Who am I? Gue Salitsa. Kemudian kita akan ke staff Abi. Kita akan lihat yang aktifnya staff Abi. Kita akan ganti ke staff Hakim. Lihat identitas user aktifnya sekarang. Who am I? Staff Hakim. Jadi di sini sudah dilakukan login dan juga autentikasi dari setiap usernya. Nah, kemudian kenapa sih penggunaan nama asli ini? Itu penting untuk akuntabilitas gitu. Dan juga audit. Jadi jika terjadi sebuah insiden, ada sebuah orang yang mengakses, kita tahu siapa pelakunya secara spesifik. Kalau misalnya generik kan kita mungkin tidak tahu siapa saja. Mungkin begitu untuk poin ke-6. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin ke-7, yaitu konfigurasi multi-user dan permission. Seperti yang dijelaskan di awal, skenario kami itu akan membuat sebuah sistem perpustakaan tentang tim komputer, keahlian komputer, di mana admin ini bisa mengakses file-file dari para pelanggannya dan juga staff-staffnya, dan selain itu tidak akan bisa mengaksesnya. Oke, sekarang pertama-tama kita akan membuat sebuah grup. Dan di sini saya menggunakan admin utama, yaitu administrator untuk membuat grupnya. Jadi sudo untuk membuat grup namanya tim komputer. Nah, di sini tim komputer sudah ditambahkan. Kemudian kita akan membuat grup, terus masukin orang-orangnya ke grup-grupnya. Sudo usermod min g tim komputer. Nah, ini siapa saja yang kita masukkan? Yang admin Rafa. Terus kita masukin juga dalam tim komputer staff Hakim. Staff B. Dan di sini adminnya sudah masuk, staff-staffnya juga masuk, dan guysnya tidak kita ini. Kemudian kita akan membuat sebuah pengaturan folder atau resource bersama. Kita akan membuat sebuah folder resource-nya. Sudo mkdir dari var data pelanggan customer ya. Di sini sudah dibuat. Jika kita mau lihat, dia tuh ada di sini. Var. Nah, di sini sudah ada var-nya dan data pelanggannya di sini, foldernya. Kemudian kita akan mengubah kepemilikan foldernya ke grup dengan perintah chown atau change owner. Sudo chown dari tim komputer ke var data pelanggan. Waduh. Sudo chown salah. Tim komputer var data pelanggan. Nah, ini sudah kepemilikan sudah berganti. Kita akan menggunakan chmod atau change mode. Jadi di sini adalah untuk permission. Di sini kita tuliskan sudo chmod 770, permissionnya 770 dari var data pelanggan. Di sini 770 ini tuh artinya jadi dibagi ada 3 digit. Digit pertama itu untuk kepemilikan usernya, ownernya. Kedua itu untuk yang ada di grupnya, dan yang terakhir itu ada ya, selain itu guysnya. Nah, artinya 7 ini mereka tuh bisa mengakses read, write, dan juga eksekusi. Yang dalam grupnya juga bisa, kecuali yang othernya ini 0, yaitu dia tidak bisa sama sekali mau read, write maupun eksekusinya. Kita jalankan, sudah bisa. Dan saya juga akan menjelaskan tentang list privilege. Penerapan list privilege di sini tuh, jadi kan tadi menerapkan permission 770 agar user yang guys atau othernya itu tidak memiliki akses sama sekali ke dalam folder data pelanggan ini, begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin 8, itu demonstrasi akses legal dan ilegal. Jadi kita akan login sebagai staffnya, kita akan login sebagai guest, sebagai admin, dan juga saya akan menjelaskan tentang kenapa nanti aksesnya ditolak. Oke, tadi kan kita sudah membuat grupnya, kita sudah masukin orang-orangnya ke dalam grup, dan kita sudah melakukan chmod permissionnya, mengatur permissionnya. Sekarang kita akan mencoba mengakses dengan sebagai akun lain.
Sini tadi yang anggota dari grup itu adalah admin Rafa, staf Abi, dan juga staf Hakim. Kita akan coba ke admin Rafa dulu. Nah, di sini untuk mencoba mengakses ke dalam foldernya, kita bisa menggunakan perintah cd dari var data pelanggan. Nah, di sini dia sudah hijau, berarti kita tuh sudah bisa masuk, sudah bisa mengakses ke dalam data pelanggannya ini. Karena admin Rafa ini tadi adalah seorang anggota dari tim komputer itu sendiri. Kemudian coba kita tes pakai user lain, yaitu staf Hakim. Tunggu. Di sini coba kita cek dulu sebagai staf Hakim. Kita coba cd var data pelanggan. Nah, di sini juga berwarna biru, artinya dia bisa mengakses data pelanggan tersebut. Nah, sudah, coba kita logout lagi. Kita masuk ke memakai user yang lain, staf Abi. Coba staf Abi, coba lagi var data pelanggan. Sini juga berwarna biru, artinya staf Abi ini bisa mengakses data pelanggan tersebut. Nah, kita terakhir akan coba login sebagai Gues, yaitu user gue Salitza. Kita cek dulu gue Salitza. Kita coba var data pelanggan. Nah, di sini permission denied karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya user GUES atau others itu tidak mempunyai akses sama sekali ke dalam data pelanggan tersebut. Nah, di sini kenapa aksesnya ditolak kan tadi pada permission 770 tadi tuh user ini kan masuk kategori other atau kayak GUES seperti Salitza ini, dia tuh bitnya 0 yang artinya tidak bisa diakses sama sekali. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk poin 9 dan 10. Mulai dari poin 9, yang pertama ada ancaman yang berhasil dicegah. Sistem ini sukses mencegah akses ilegal dari GUES Salitza seperti yang sudah dicontohkan oleh teman saya sebelumnya tadi. Dapat dilihat pada folder var data underscore pelanggan yang sudah dicontohkan tadi dikunci dengan kode 770. Itu artinya hanya admin Rafa, staf Hakim, dan staf Abi atau yang tergabung dalam grup tim komputer yang bisa membukanya. Orang lain atau Salitza sama sekali tidak bisa mengintip data pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua ada resiko jika permission salah. Contohnya resiko terbesar di sini adalah human error. Kalau tadi misalnya admin salah mengetik permissionnya menjadi 777, maka data privasi pelanggan perpustakaan akan menjadi terbuka. Atau Salitza atau siapapun itu bisa mengedit, melakukan write, read, and execute pada database data underscore pelanggan tadi. Jadi ketelitian angka permission itu fatal dan perlu diperhatikan. Kemudian ada keterbatasan sistem. Sistem permission Linux ini menurut saya agak sedikit kaku. Contoh kasusnya agar lebih mudah dipahami, di tim komputer kan tadi ada Hakim dan Abi. Bagaimana jika misalnya kepala perpustakaan meminta aturan baru, yaitu misal Hakim boleh mengedit data, tapi Abi cuma boleh membaca saja. Nah, sistem permission standar RWX atau read, write, and execute yang sudah kita pakai tadi tidak bisa membedakan hal tersebut karena Hakim dan Abi ada di grup yang sama. Kemudian ada potensi pengembangan. Untuk mengatasi keterbatasan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kedepannya sistem perpustakaan ini bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur ACL atau Access Control List agar hak akses Hakim dan Abi bisa diatur lebih spesifik lagi seperti yang sudah saya contohkan pada poin keterbatasan sistem tadi. Kemudian ada yang terakhir penutup dan refleksi, kesimpulan pembelajaran. Kesimpulan dari proyek ini adalah manajemen permission adalah sebagai benteng pertahanan akhir. Meskipun GUES Salitza berhasil login ke komputer perpustakaan seperti yang sudah dicontohkan oleh teman saya tadi, dia tetap tidak bisa mencuri data pelanggan atau melakukan RWX, read, write, and execute pada data pelanggan karena permissionnya sudah dikunci di level system file. Kemudian ada relevansi dengan server cloud dan nyata. Teknik menyimpan data di folder var dengan permission ketat seperti ini tadi sangat relevan, menurut saya sangat relevan di dunia kerja. Setahu saya ini adalah standar yang dipakai untuk mengamankan database server perusahaan agar tidak dirusak oleh user biasa atau user yang tidak diinginkan. Kemudian refleksi kerja kelompok. Kerja kelompok kami alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuman ada beberapa hambatan dan tantangan dalam menyelesaikannya seperti dalam memahami kode angka permission yaitu 770. Pada awalnya kami kurang memahami kode tersebut, kenapa bisa angka 770, kenapa bukan angka lain,
Dan namun setelah kami pelajari lagi dan setelah dicoba langsung dalam simulasi ini, kami menjadi lebih paham logikanya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.